Selamat siang Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News Arus Mudik Lebaran 2023 bersama dengan saya Yuni Astuti. Breaking News kali ini akan menginformasikan tentang berita aktual mengenai arus mudik Lebaran 2023 khususnya di wilayah Sumatera. Tribuners, hari ini Selasa 25 April 2023 atau bertepatan dengan hari keempat Idul Fitri 1444 Hijriah yang diprediksi merupakan puncak arus balik bagi para pemudik. Di sini kami akan menginformasikan lokasi arus mudik di wilayah Sumatera, yakni di Provinsi Lampung. Untuk lebih jelasnya, kita telah terhubung dengan reporter dari Tribun Lampung, kita rekan Soma. Selamat siang, rekan Soma. Ya, selamat siang, rekan Yuni. Ya, rekan Soma, silakan laporannya dari lokasi Pelabuhan Panjang, khususnya dermaga Provinsi Lampung. Bagaimana situasi terkini dari lokasi? Silakan, rekan Soma. Ya, rekan Yuni, sepertinya ada sedikit kesalahan. Izin saya konfirmasi, saat ini saya sedang berada di dermaga eksekutif dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan. Nah, di sini pada siang hari ini mulai terlihat kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari pagi hari tadi. Bahkan kepadatan kendaraan mulai capai puncak mulai dari kemarin di hari +3 Lebaran atau hari pertama dari puncak arus mudik. Nah, di mana dari data PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni mencatat per kemarin sudah ada 88.758 penumpang yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ini untuk menuju Pulau Jawa di puncak arus mudik. Maksud saya puncak arus balik hari pertama Lebaran kemarin. Jumlah itu sangat naik signifikan dibanding satu hari sebelumnya yang ada di angka 40 ribuan saja, rekan. Dimungkinkan pada hari ini puncak arus balik di hari kedua, kendaraan akan semakin memadat, baik itu kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Kita lihat di sini juga sudah terdapat para petugas yang sudah melakukan pengaturan lalu lintas agar arus lalu lintas di area dermaga, tempat saya berdiri ini di dermaga eksekutif Pelabuhan Teguh ini nampak lancar gitu. Oke, dari situasi bagaimana dengan pengamanan atau mungkin ada kendala di lokasi dermaga maksud kami rekan Soma? Ya. Hingga saat ini aparat pengamanan yang terdiri dari manajemen ASDP, kepolisian, hingga TNI nampak silih berganti mengatur arus lalu lintas di area dermaga. Hingga akhirnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa diantisipasi. Hingga saat ini mereka masih terus berjaga. Seperti itu, rekan. Berarti untuk pengamanannya sangat aman ya untuk bagi para pemudik ya, rekan Soma. Sampai saat ini seperti itu. Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Soma dan selamat beraktivitas kembali. Baik Tribuners, kita beralih dari Provinsi Lampung menuju ke Provinsi oleh reporter dari Tribun Jambi, rekan Solehan di lokasi jalan lintas Sumatera. Selamat siang rekan Solehan. Selamat siang. Oke, bisa langsung laporannya rekan Solehan untuk situasi terkini di jalan lintas Sumatera. Silahkan rekan Solehan. Baik, bisa saya laporkan dari jalan lintas Sumatera yang berada di Kelurahan Pematang Kasih, Kecamatan Bangkok, Kabupaten Merangin. Terlihat aktivitas lalu lintas di jalan lintas ini cukup terjadi peningkatan menjelang atau arus balik dari Hari Raya Idul Fitri. Terlihat memang
aktivitas arus balik didominasi oleh kendaraan yang berasal dari Kabupaten Bungo yang memang bersebelahan dengan Provinsi Sumatera Barat. Terlihat memang dari kendaraan yang datang dari Selangor itu memang cukup minim jika dibanding dari kendaraan arus balik yang datang dari Kabupaten Bungo seperti saya sampaikan tadi. Nah, saya sudah konfirmasi juga kepada pihak kepolisian bahwasanya memang di hari terakhir cuti Lebaran ini, karena memang besok ASN sudah mulai bertugas kembali, terjadi peningkatan yang cukup pesat, terutama mereka memprediksi arus lalu lintas akan sangat peningkatan pada malam nanti. Biasanya memang jalan lintas Sumatera ini didominasi oleh kendaraan yang beraktivitas pada malam hari, terutama yang juga datang dari arah Kabupaten Kerinci yang berada di sebelah sana. Memang jalan Simpang 3 ini biasanya pada malam hari sangat padat ketika hari-hari Lebaran ini. Oke, baik Mbak. Oke, rekan Solehan, bagaimana dengan pengamanan di lokasi? Bisa dilaporkan rekan Solehan untuk pengamanannya? Untuk pengamanan di lokasi khususnya di Kabupaten Merangin, saat ini pihak kepolisian juga sudah mendirikan 3 pos pengamanan di 1 pos pelayanan yang masing-masing terdiri di beberapa titik yang tentunya tidak berada di pusat pemerintah, namun berada di Jalan Lintas Sumatera yang berada di Kecamatan Pemenang yang mengarah ke Kabupaten Bungo, sesudah itu yang mengarah ke Kabupaten Kerinci, dan satu lagi mengarah ke Kabupaten Selangor. Jadi memang Kabupaten Merangin ini berada di tengah-tengah, sehingga memang pihak polisi mendirikan 3 pos yang cukup penting di arah masing-masing kabupaten tetangga. Oke, terima kasih rekan Solehan untuk laporannya dan selamat beraktivitas kembali. Nah Tribuners, itulah tadi informasi mengenai arus balik mudik Lebaran 2023 dari Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Saya Yuni Astuti, mohon pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Panas ya Tante? Tapi kulit saya sensitif. Paseo Ultra Soft 3 kali lebih lembut untuk kulit sensitif. Ih, gorengan, berminyak loh. Paseo Calorie Absorb maksimal menyerap minyaknya. Pakai ini. Aku udah cuci tangan kok. Paseo antibakteri bebas alkohol. Duh, mulutnya belepotan. Emang boleh untuk mulut? Paseo Baby aman, lembut, dan bebas alkohol. Bersihkan diri, lembutkan hati bersama Paseo. Memasuki 2 hari menjelang perayaan Idul Fitri, jutaan pemudik meninggalkan ibu kota demi bertemu sanak keluarga. Namun tidak semua orang dapat mudik. Salah satunya karena harus bertugas, seperti para jurnalis Kompas TV yang melakukan proses peliputan. Kita lihat jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda yang justru bertemu dengan kedua orang tuanya yang akan mudik ke Solo, Jawa Tengah di titik peliputan. Halo Sobat Kompas TV, saya ini Putu Trisnanda, salah satu reporter yang bertugas pada Mudik 2022. Nah, jadi tahun ini saya berkesempatan untuk bisa meliput dan juga melaporkan secara langsung bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di Gerbang Tol Palimanan, tepatnya di Kabupaten Cirebon di KM 188. Tapi terlepas dari semua proses liputan yang saya lakukan, ternyata hari ini ada hal yang mengejutkan. Ternyata bukan hanya warga Indonesia saja yang saya liput dan menjadi bagian dari para pemudik, tapi ada keluarga saya juga yang ikut mudik di tahun 2022 ini. Assalamualaikum. Halo dong, halo dong. Halo.